Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali hari ini, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya buat kita-kita yang sering berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah? Insya Allah Allah siapkan surganya. Amin Allahumma amin. Maka tugas kita sebenarnya ketika setelah berbuat dosa, ketika selesai berbuat kesalahan dua. Yang pertama minta ampun, yang kedua menjaga supaya tidak terulang lagi. Oh, kalau minta ampun kan gampang ya. Yang sulit nih yang kedua, abis minta ampun kagak ngerjain lagi. Maka dari itu sebenarnya tugas kita sebagai umat manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sering berbuat dosa, cepat-cepat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita minta ampun. Karena apa? Ampunannya Allah itu luar biasa, ampunannya Allah itu luas. Ya Bu. Seperti siapa? Contoh, ada satu nabi yang hebat yang ketika bab minta ampun kepada Allah itu paling top. Siapa? Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Betul betul? Betul. Nabi Adam, Bu, dosanya cuma satu. Apa Ustadz? Makan buah namanya buah. Alhamdulillah orang sini rapih ngajinya. Ada orang saya tanya kenapa Nabi Adam diusir sama Allah dari sorga. Apa jawabannya dia? Gara-gara makan buah markisa Ustadz. Nah, berarti ngajinya di Ponsengon kalau begini nih. Lihat bagaimana kita belajar dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Beliau ketika selesai berbuat dosa diusir sama Allah langsung minta ampun gak kelar-kelar. Pagi, siang, sore, malam minta ampun. Makanya masyhur doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Setelah kita berbuat dosa, setelah kita berbuat kezaliman, maka sebutlah nama Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Kapan Ustadz? Secepat-cepatnya. Karena kita nggak tahu kapan kita makan. Kapan kita mati. Makanya pertaubatan itu, minta ampun sama Allah itu makin cepat makin bagus. Betul betul. Bapak habis salah sama istrinya, cepet-cepet Pak minta ampun sama istri. Supaya apa? Biar istrinya kagak ngomel lagi. Ya Bu. Ya. Ibu juga begitu. Kalau ibu punya salah sama laki, biasanya langsung minta maaf apa ntar dulu? Gengsi, keles ya. Biasanya yang minta maaf duluan tuh istri apa suami sih biasanya? Ayo orang sini biasanya minta ampun dulu, minta maaf duluan tuh istri apa suami sih? Ya. Kalau di kampung saya mah biasanya laki-laki dulu yang minta maaf ya. Karena laki-laki tahu ya kan, kalau laki-laki sejati itu dia yang mampu minta maaf duluan sebelum istrinya minta maaf. Kalau perempuan minta maafnya beda lagi ceritanya, rada lama minimal 3 hari, udah begitu ada embel-embelnya. Papa, kalau emang kesalahan aku mau dimaafin Papa, jangan lupa transfer dulu minimal 2 digit Papa. Ya betul. Ayo buru-buru kita minta maaf kepada Allah. Apalagi ada ganjaran hebat, balasan yang hebat dari Allah untuk kita apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal saya bilang ini ada rentetannya dengan surah An-Naba ayat 31.
Karena kalau sudah Allah maafkan kita, Allah masukkan surga kita, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Disiapkan kita taman-taman yang luas. Mau model taman kayak apa? Ayo, Taman Harapan Indah, Taman Harapan Baru, atau Taman Harapan Klaster. Itu lebih tinggi taman yang ada di surga. Terus disiapkin apa lagi? Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba. Masya Allah. Yang perempuan disiapkan nanti apa? Bidadara. Yang laki-laki disiapin bidadari. Istri kita Pak, oh kalah cantiknya. Semua di dalam surga nggak ada yang namanya nenek-nenek. Perawan semua. Makanya di surga nggak ada nenek-nenek. Mana nenek ada nenek-nenek ya? Nenek-nenek nggak ada di surga ya. Disiapin kita sama Allah, saking apa? Saking Allah tahu ini adalah balasan buat orang yang bertakwa, yang sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bu, nih mumpung Idul Fitri ataupun mumpung sekarang baru awal-awal kita lebaran. Ayo Bu. Apa yang sudah ada di Ramadan kemarin kita bawa di luar Ramadan. Kalau kemarin Ramadan indah banget ya Bu ya. Jam 2:30 pagi kita udah bangun. Udah gelar sejadah, udah ngambil air wudhu. Masya Allah, saya liatin ya Allah Bu, itu ada jamaah yang nangisnya luar biasa. Kenceng banget kemarin pas Ramadan. Nggak tahu karena minta ampun apa emang karena persiapan buat THR-nya belum ada waktu itu ya kan ya. Tapi kan momennya itu loh yang terbaik, betul nggak kira-kira? 2:30 kita udah minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dan yakinlah Bu, setiap apapun yang kita minta kepada Allah, termasuk ampunan kepada Allah, insya Allah Allah ijabah segala keinginan kita. Amin ya Rabbal alamin. Ibu, enak gak kira-kira jadi hambanya Allah? Enak gak kira-kira jadi hambanya Allah? Enak. Kita berbuat dosa, minta ampun, Allah siapkan sorga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya angkat tangannya, silahkan. Nah gitu, silahkan Ibu. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryati dari Ciater. Saya mau tanya Ustadz, Ya silahkan Ibu. bagaimana kita bisa konsekuen dalam menjalankan ibadah soleh setelah kita bertobat, terus agar kita tidak terjerumus lagi, tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita yang lama. Oke. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibadah apa Bu tadi Bu? Kenapa? Ibadah soleh. Amal soleh. Amal soleh maksudnya. Oh, Soleh, ibadah. oh amal soleh. Saya Soleh, bilang maaf. ibadah apa? Saya mikir oh amal Amal soleh, soleh. Ustadz, Oh, iya, ya. siap. Makasih Ibu. Ya. Makasih, silakan Ustadz Fadul. Anda bikin ibadah apa? Baik, gimana caranya supaya kita konsisten? Bahasa Qur'annya itu istiqomah, betul nggak kira-kira? Maka caranya sebenarnya saya teringat satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, namanya kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarhi wa Tahlil. Beliau nyatakan seperti ini, supaya kita konsisten istiqomah dalam berbuat kebaikan ataupun tidak terjerumus dengan dosa lagi ataupun dosa yang sama, yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita harus selalu ingat kepada siapa kita berbuat dosa. Biasanya Bu, kita ini suka nganggep remeh dosa yang kecil, betul nggak kira-kira? Permasalahannya bukan dosanya yang kecil, tapi kepada siapa kita berdosa? Kepada siapa? Allah. Maka orang-orang yang sudah bertobat, udah minta ampun, ya kan, ibadahnya sudah bagus. Ingatlah Allah itu Tuhan kita yang selalu memperhatikan semua gerak-gerik kita. Maka malu kalau kita sudah taubatan nasuha, habis itu apa? Dosa lagi. Betul nggak kira-kira? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lepas memandang kita. Maka ada kalimat innahu huwas sami'ul basir, innahu huwas sami'ul alim dan lain-lainnya. Yang mana disitulah nanti kita akan timbul kehati-hatian di dalam hati kita. Sehingga terus ibadah kita konsisten, sholat gak pernah ditinggalin ya kan. Terus puasa Senin Kamisnya mudah-mudahan bisa konsisten. Lalu sodakohnya bisa apa? Bisa rutin. Dan kita bisa jauh dari apa? Dari dosa kecil maupun besar. Kita harus selalu ingat, misalkan Ibu, Bu, contoh dosa kecil yang sering kita anggap remeh apa?
mohon maaf Bu, mohon maaf ngomongin orang. Ya gibah betul nggak kira-kira? Gibah kadang-kadang kita anggap remeh, udah gampang habis gibah ntar kita minta ampun juga diampuni nama Allah. Jangan gitu. Yang kita pandang begini, kalau saya nanti ngomongin orang, saya dosa, besok saya begitu lagi, saya malu sama Allah. Nggak enak sama Allah. Kenapa? Allah udah baik, udah ngampunin dosa lagi, habis itu masa kita apa? Dosa lagi, betul nggak kira-kira? Nah kurang lebih itu ibu-ibu ya. Jadi kita harus ingat, semua kecil maupun besar dosa yang kita lakukan bukan kepada siapa kita berbuat dosa, tapi kepada Allah kita berbuat dosa. Malu kalau kita ulangi dosa yang sama. Begitu kira-kira. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi kalau kita melakukan amal soleh ya, kita niatnya lillahi ta'ala, niatnya sambil memperbaiki diri. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan niatnya untuk Allah, insya Allah itu akan menggugurkan keburukan-keburukan kita ya. Setiap kebaikan itu akan menutupi semua keburukan-keburukan kita. Itu seperti air kotor yang kalau terus kita siramin di dalam gelas itu, lama-lama air dalam gelas itu berisi air bening ya. Jadi mudah-mudahan amal soleh menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan lagi kajian kita, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.